Oke, kembali lagi di podcast Permadani tentang KMD. Kali ini kita bersama salah satu ketua KMD, tepatnya di keluarga mahasiswa Teknik Elektro dan Informatika. Oke, monggo bisa diperkenalkan, Mas. Halo teman-teman, nama aku Mikdam Ahmad Maldani dari Prodi Teknologi Listrik 18. Aku dari Departemen Teknik Elektro dan Informatika. Ya, oke. Selanjutnya mungkin bisa dijelasin, Mas, untuk KMTD ini seperti apa sih dan apa aja sih yang ada di dalamnya gitu. Nah, jadi KMTD ini merupakan sebuah organisasi mahasiswa yang di dalamnya itu ada 4 prodi, yaitu Prodi Teknologi Rekayasa Elektro, Teknologi Rekayasa Internet, Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, dan juga Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol. Oke, yap. Selanjutnya mungkin bisa, Mas, dijelaskan kaitan profil singkatnya lah untuk mungkin di KMTD 2019-2020 ini ataupun di masa jabatan ini seperti apa. Jadi pada KMTD periode 2019-2020 ini mempunyai nama Kabinet Karya Persatuan yang filosofinya itu bahwa semua elemen mahasiswa di dalam TEDI ini yang diwakilkan oleh himpunan mahasiswa dapat bersatu untuk membuat suatu gerakan yang dapat memberi manfaatlah kepada mahasiswa TEDI. Nah, adapun visi yang KMTD punya yaitu mewujudkan KMTD sebagai wadah yang nyaman untuk berbagi dengan berlandaskan rasa kekeluargaan. Nah, untuk mencapai visi tersebut ada beberapa misi kami. Yang pertama yaitu menciptakan rasa peduli dan saling memiliki pada setiap anggota KMTD. Yang kedua, mewujudkan sinergi baik internal maupun eksternal KMTD. Yang ketiga, mewujudkan KMTD yang aktif berkontribusi untuk Departemen TEDI. Itu. Ya. Selanjutnya mungkin di dalam KMTD ini bisa, Mas, dijelasin secara singkat saja fungsi tiap divisi dan mungkin program kerja yang diselenggarakan selama masa bakti yang dilaksanakan. Nah, di KMTD ini ada 8 divisi ya. Yang pertama itu ada divisi Mingkat, itu mengurusi tentang minat dan bakat dalam bidang olahraga maupun seni. Salah satu prokernya itu ada Liga Mahasiswa yang namanya TIGES. Nah, untuk divisi yang kedua ini PSDM, ini sebagai pengurus sumber daya manusia yang ada di dalam KMTD. Contoh prokernya yaitu seperti open recruitment anggota baru, terus open house KMTD dan juga upgrading gitu. Dan divisi nomor 3 ini ada Kastrat, berfungsi sebagai pengkaji isu-isu yang beredar dalam lingkungan mahasiswa, baik itu akademik maupun itu non akademik gitu. Contoh prokernya itu yaitu ada hearing departemen dan juga pemilwa. Yang keempat ada Humas, ini sebagai penghubung KMTD baik kepada pihak-pihak di bawah KMTD seperti himpunan maupun pihak-pihak luar maupun organisasi luar di KMTD gitu. Contoh prokernya itu yaitu ada kunjungan himpunan, kunjungan eksternal ke badan organisasi lain dan juga ada kunjungan industri gitu. Yang kelima ada Kominfo, ini sebagai divisi yang menyalurkan informasi kepada mahasiswa melalui sosial media. Contoh programnya itu sebagai pemegang official akunnya KMTD sendiri dan juga membuat desain kegiatan dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada Sosial, berfungsi ini sebagai divisi yang bergerak dalam bidang sosial masyarakat. Contoh prokernya itu ada kunjungan panti dan juga ada galang dana kalau misal ada bencana alam dan lain gitu. Yang ketujuh ada Kewirus, ini sebagai divisi yang bergerak dalam kewirausahaan di KMTD. Contoh programnya yaitu ada seminar kewirausahaan, kunjungan startup dan juga penjualan merchandise KMTD. Yang terakhir ada Iptek, ini sebagai divisi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh programnya yaitu ada lomba robotik nasional, namanya itu TED, ada seminar nasional juga dan juga ada net club juga. Net club ini semacam riset dalam bidang IT gitu. Oke, sangat lengkap dan kompleks sekali ya, Mas. Selanjutnya mungkin di era sekarang nih, Mas, ya, untuk ini lagi ada pandemi. Apa sih yang
menjadi dampak yang akan berkelanjutan pada KMD ini, dan mungkin bisa dijelaskan seperti apa, singkat saja, nggak apa-apa Mas? Ya, karena pandemi ini memang menyebabkan banyak dampak yang kami rasakan. Salah satunya itu banyak event yang harus kita kaji ulang. Kita harus putar otak mengubah hampir semua eventnya itu menjadi event secara online gitu. Dan untuk dari segi acaranya pun nggak bisa kita laksanakan semua, mungkin bahkan ada beberapa yang harus dibatalkan karena ada pandemi ini. Dan juga karena ada pandemi ini jadi sedikit menyusahkan dalam komunikasi, karena kan mahasiswanya juga, anggotanya juga ada di rumah masing-masing, ada kesibukan tersendiri, jadi agak susah buat ketemu gitu. Oke, selanjutnya mungkin ini para Gamada ada yang kepo nih ya. Oke, selanjutnya mungkin bisa dijelaskan sih Mas, gimana sih caranya bisa masuk KMD ini dan apa keuntungannya untuk masuk seperti itu. Nah, buat Gamada yang ingin gabung bersama KMTD ini, kami biasanya di awal semester itu membuka open recruitment untuk anggota baru. Nah, di dalam KMTD pun nggak melulu soal organisasi ya, kita bisa curhat, kita bisa dapat teman baru, kita bisa dapat jaringan baru, kita bisa dapat bahkan bisa dapat jodoh kalau beruntung gitu. Terus calon yang kami harapkan sebenarnya asalkan ada kemauan, kami nggak membatasi siapapun yang ingin bergabung, asalkan siap berproses, kita mampu buat berproses bersama gitulah. Oke ya, sangat menarik sekali ya. Mungkin prestasi apa Mas yang terbesar di KMD ini yang pernah diraih gitu? Jadi contoh-contoh prestasi yang KMT didapat ini yaitu sebagai juara POVAV ini Liga Mahasiswa di Vokasi. Dan untuk di eksternalnya sendiri pun KMTD banyak mendapat istilahnya juara nasional gitu, karena di dalam KMTD ini ada 2 BSO juga, namanya Microclub dan juga KM Intro. Microclub ini bergerak dalam bidang robotik. Nah, ini biasanya tiap tahun ini pasti mendapatkan juara nasional gitu. Oke, jadi sangat banyak juga ya Mas untuk prestasinya. Iya. Oke, selanjutnya mungkin yang terakhir nih Mas, closing statement dan pesan untuk para Gamada khususnya yang nantinya akan masuk dalam keluarga KMTD ini. Nah, buat Gamada 2020, pesan aku, manfaatkanlah masa-masa kuliah kalian dengan semaksimal mungkin, karena di Univ ini banyak banget tempat kalian untuk berkembang, tempat kalian untuk berproses. Jadi jangan sia-siakan, karena akan ada banyak banget manfaatnya untuk kedepannya. Itu. Oke, terima kasih Mas atas penjelasan dan informasi tentang KMTD ini, sangat menarik dan sangat berguna. Oke, untuk selanjutnya stay tune on podcast KMD Permadani. Terima kasih. Sekian dari saya. See you.